Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, sore hari ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang kita akan melanjutkan bagaimana keimanan terhadap hari akhir setelah selesai 4 episode tentang Sakaratul Maut. Sekarang tentang saat ruh berpisah dengan jasad. Ini juga nanti dibagi beberapa part ya, beberapa bagian, karena penjelasan yang cukup panjang. Baik. Yang pertama, bagaimana adanya kabar gembira dan adanya kabar sedih. Ketika masa kematian seorang hamba hampir tiba, para malaikat itu yang dari langit turun kepadanya. Jika ia orang yang sholih, para malaikat memberikannya kepadanya kabar gembira. Tapi kalau dia orangnya musyrik, kafir, munafik, atau muslim tapi dia senantiasa bermaksiat, berbuat dosa, maka para malaikat akan memberinya kabar siksa. Kemudian malaikat maut datang untuk mencabut ruhnya dan membawanya ke langit untuk menghadap Allah. Selanjutnya ruh tersebut akan ditempatkan menurut kadar amalannya semasa hidup di dunia. Dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Di sini tidak ada tulis ayatnya ya, cuma maknanya saja. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Nah, itu ayatnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah teguh menjalankan tauhid itu ya, hingga datangnya kematian, maka para malaikat akan turun kepada mereka sambil memberikan kabar gembira. Allah takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian, allati kuntum tu'adun. Bahkan jaminannya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya kami adalah para pelindung kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di dalamnya kalian akan
mendapatkan apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan memperoleh pula apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagi kalian dari Rabb yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bagaimana hamba yang istiqomah di atas tauhid, sunnah, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan berita gembira pada detik-detik terakhir usianya. Ada beberapa ahli tafsir menjelaskan, Imam Mujahid bin Jabar, Zaid bin Aslam, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, termasuk juga sahabat Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, dan As-Suddi, mengatakan para malaikat akan turun kepadanya pada saat ia akan mati dengan memberikan kabar gembira kepadanya, janganlah engkau takut menghadapi urusan akhirat yang akan engkau datangi, dan jangan pula sedih memikirkan urusan keluarga, harta, hutang, dan urusan duniawi lainnya yang engkau tinggalkan. Nah, bisa jadi ya. Jadi orang yang beriman itu ada jaminan di urusan akhiratnya maupun urusan dunianya. Boleh jadi seorang hamba ya punya tanggungan di dunia ya, entah ada utang yang belum terbayar mungkin ya, entah itu ada urusan yang belum diselesaikan, atau ada masalah ya. Tapi dengan sebab tauhid, apakah itu akan bisa ditebus? Tetap yang namanya kewajiban ya ahli warisnya harus gitu ya, jangan hanya mengandalkan tauhidnya gitu. Ini bukan artinya kita jadi menggampangkan gitu ya, abang tauhid gitu yang kayak utang mata kebayar naon gitu ya. Gitu ya. Nah ini ya, tetap harus gitu ya, gitu. Ada tanggungan. Hanya saja orang yang soleh itu dikelilingi orang yang baik ya. Maka orang yang baik itu ada yang membantunya untuk membayarkan ya, sejadi dari keluarganya atau ahli warisnya, atau ada juga yang dia membebaskan dari utang itu ya. Tuh. Membebaskan dari utang itu. Nah, itu maksudnya. Jadi jaminan yang didapat oleh orang yang bertauhid ketika di urusan dunianya barangkali ada. Itu karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang solih gitu ya gitu. Kalau dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, hati itu menyatu ya, gitu ya. Hati itu tidak terpisah, gitu ya. Menyatu saja. Bahkan mengungkapkan kesulitan yang sedang dihadapi itu mudah saja ya, gitu. Gitu. Ya bahasanya itu kan curhat ya gitu. Tentang sesuatu ya, tentang sesuatu yang dirasa sulit ya gitu. Asal dia tidak merugikan saudaranya ya silahkan gitu ya. Tapi yang terpenting itu udah kita ungkapkan dulu kepada Allah ya gitu. Karena Allah yang Maha menjamin ya. Kalau kepada manusia kadang tercewa. Kita itu kadang kecewa ya. Kadang kecewa kalau pada manusia. Beda
kita kepada Allah ya gitu. Jadi ungkapkan dulu urusan kita kepada Allah ya gitu. Kesulitan apa yang sedang dialami. Nah karena itu hati itu merasa terikat, merasa menyatu ya. Karena innamal mu'minuna ikhwatun itu bagaimana hatinya ya, seakan-akan ya emang tidak terpisah. Contoh, saya dimudahkan untuk beberapa kesempatan ya, kadang gitu ya, mengungkapkan sesuatu pada jamaah gitu. Padahal ya itu gak nggak mudah sebenarnya ya gitu. Nggak mudah. Bahkan jamaah juga bisa mengungkapkan apa yang dia utarakan pada saya gitu ya. Gitu. Tatkala lagi sakit gitu ya. Atau bahkan kadang jamaah yang emang ada yang sedang sakit gitu ya, atau anggota keluarganya sedang sakit, itu justru gampang ya mengungkapkan itu. Tatkala misalnya ada kesalahan ya, mudah memaafkan. Itu orang yang memang sudah menyatu hatinya dengan orang lain tuh ya. Sudah menyatu hatinya, mudah memaafkan, mudah dia mengadakan uzur bagi saudaranya ya. Ya tidak seperti orang yang misalnya orangnya itu dia cuek tuh ya. Tapi ini cueknya dalam hal yang tidak baik gitu ya itu. Mungkin biasanya dia pendiam, tapi karena dianya cuek juga gitu ya. Ada orang yang salah, dia nasihati, yang salahnya belum selesai ngomong, dia udah kabur gitu. Itu mental naon tuh. Kalau misalnya kita menasihati orang, dengerin dulu dia ya gitu. Dengerin dulu dianya. Dengerin dulu sampai selesai, bicara baik-baik. Jangan keadaan seperti marah-marah gitu ya. Seperti meledak-meledak gitu ya. Gitu. Tapi dengarkan dulu. Gitu. Karena kan kita itu harus berbuat adil ya. Jangan seakan-akan dia salah, kemudian dia seakan-akan jadi musuh gitu ya. Nah itu. Dinasihati dengan marah-marah kemudian kabur gitu ya. Belum selesai yang salah bicara, dia ungkapkan apa salahnya, apa alasannya, dia sudah kabur gitu ya. Nih gitu ya. Hati-hati ini kurang beradab gitu ya. Dalam Islam bukan seperti itu cara menasihati. Nah itu. Jadi kita harus benar-benar, kalau kita ingin dimudahkan di saat maut menjemput, benar-benar hati itu menjadi ikhwah gitu ya. Tidak hanya sebatas kata-kata ya. Setiap orang yang beriman bersaudara, setiap muslim bersaudara. Cuma sebatas kata-kata saja gitu ya. Kenyataannya orang ini susah gitu ya untuk diajak bicara gitu. Waktunya dihabiskan untuk kerjaannya gitu ya. Ketika mau mencari solusi,
orangnya nggak ada. Ketika mau kumpul nggak ada. Nah itu. Orang mau bagaimana didoakan, sedangkan dia sudah cuek, ya. Ini cuek dalam hal yang negatif, ya, gitu. Jadi jangan mudah baper jadi orang. Ya. Kalau kita ingin dimudahkan urusan ketika datangnya maut, mudahkan urusan orang. Ya, bisa jadi kita membantunya atau kita memberinya solusi, ya. Atau kita minimal akrab dengannya, ya. Kalau kita sudah benar-benar punya masalah di kala kehidupannya, apalagi nanti ketika matinya, nah ini gitu. Maka di sini bagaimana apa yang dijanjikan oleh malaikat itu tentang tidak memikirkan urusan keluarga, harta hutang, dan urusan duniawi lainnya, itu tetap itu juga harus ada tanggungannya, harus diselesaikan yang namanya kewajiban, ya, gitu. Apalagi urusan akhirat, ya, gitu. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Zaid Ibnu Aslam mengatakan, maksudnya adalah para malaikat akan memberikan kabar gembira kepadanya pada saat ia akan mati, saat ia berada di dalam kubur, ya, di alam kubur, dan saat ia dibangkitkan, yaitu dia akan mati dikasih kabar gembira, ya, wa absyiru bil jannah. Saat ia di alam kubur, ya, alam barzakh, beda ya dengan kuburan, ya. Ini harus dibedakan, ya, antara kuburan dengan alam barzakh, ya. Gak ada kalau misalnya ini ada HP itu, ya, kemudian HP jadul ya. HP dimasukin ke kuburan, nanti kedengeran suara orang yang tersiksa, gitu ya. Itu nggak ada, ya. Ya bisa jadi editan aja gitu, ya, gitu. Ya kalau Nabi kan punya dikasih keistimewaan mujizat, ya, bisa mendengarkan saat itu orang yang disiksa karena dia tidak bersih, ya, tidak bersih kemaluannya saat cebok, ya, gitu. Atau orang yang suka adu domba, ya, gitu. Nabi kasih pelepah kurma, itu kan memang Nabi punya mujizat, ya. Tapi bagi seorang hamba seperti kita, ya, orang seperti kita, yang namanya urusan gaib, ya, hanya dikasih sedikit saja ilmunya juga, ya. Nabi juga hanya dikasih sebagian saja, ya. Jadi tidak mungkin menerka-nerka dengan HP atau dengan rekaman MP3 dan sejenisnya bisa mengetahui orang yang disiksa di alam barzakh, ya. Karena itu beda alam, tuh, ya. Udah beda alam, ya. Nggak mungkin, tuh, ya. Jadi saat di alam barzakh nanti ada penjelasannya, ya. Ada pemandangan-pemandangan yang indah bagi penghuni surga nantinya. Ada pemandangan-pemandangan yang menyedihkan, tuh, ya, bagi orang-orang yang penghuni neraka nantinya.
yaitu di alam barzakh dan saat ia dibangkitkan. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ada nih sebuah hadis ya. Panjang nih juga ya. Ini nanti ada sebelum kita masuk ke bagian yang kedua nih. Hadis sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun senang untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata ya, au ba'du azwaji, atau istri Nabi yang lain ya. Inna lanak rahul maut, setiap orang di antara kita tentu benci yang namanya kematian ya. Qala laisa dzalik, maka beliau menjawab, bukan itu yang saya maksudkan. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa'allahi wa ahabballahu liqa'ah. Sesungguhnya jika kematian seorang mukmin telah tiba, ia diberi kabar gembira akan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah, maka tidak ada yang hal itu yang lebih dia cintai daripada apa yang dihadapannya, yaitu ridha Allah dan surga. Maka ia pun senang untuk bertemu dengan Allah, sehingga Allah pun senang untuk bertemu dengannya. Wa innal kafira idza hudira busyira bi adzamillahi wa uqubatihi falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu karihal liqa Allahi wa karihallahu liqa'ah. Adapun jika kematian orang kafir telah tiba, ia akan diberi kabar gembira dengan azab. Nah, ini kabar gembira ya, tapi dengan azab ya. Ini sindiran sebenarnya ya. Kan azab itu kan kabar sedih sebenarnya ya. Tapi di sini dengan kata busyira itu artinya sindiran ya. Yaitu kabar gembira dengan azab dan hukuman Allah. Maka tidak ada yang lebih ia benci daripada apa yang ada di hadapannya, sehingga ia pun benci bertemu dengan Allah dan Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Dari surat Bukhari dan juga Muslim. Nah, inilah bagaimana kabar sedih dan juga kabar gembira yang akan didapatkan seorang hamba yang solih akan mendapatkan kabar gembira ya. Di antaranya dengan surga tadi kan, kemudian juga dengan pemandangan-pemandangan yang indah nanti di alam barzakh, nanti ketika juga dibangkitkan tuh ya, kata Sa'id bin Aslam ya. Sedangkan orang-orang yang kafir, yaitu sebuah sindiran ya, kabar gembira mereka itu adalah azab dan hukuman Allah ya. Ini panjang nih ya kalau nanti nih tentang orang-orang kafir.
orang-orang kafir nanti dijelaskan juga nih di bagian yang kedua, bagaimana penyesalan orang-orang kafir dan fasik ya. Kemudian nanti ini bagian yang lebih panjang lagi ya, malaikat membawa ruhnya itu ke langit ya gitu. Udah sampai situ ya. Udah itu. Nanti ada bagian yang khusus lagi. Nah ini ya, dimanakah ruh manusia yang telah mati? Nah itu ya. Ini di sini dijelaskan juga ya. Gitu. Nah kemudian ada pertanyaan ya, apakah ruh itu akan melihat kita? Sini nggak ada penjelasannya ya. Kembali lagi yang namanya ruh itu kulir ruhu min amri rabbi ya gitu. Jadi ya pengetahuannya hanya Allah yang tahu itu. Bagaimana ruh itu ya, bentuknya bagaimana gitu ya. Apakah kayak yang di film gitu ya? Yang di film atau roh itu seperti bagaimana gitu ya, apakah roh itu seperti udara atau seperti asap yang ngebul gitu ya. Tidak ada yang tahu gitu ya. Hanya Allah saja yang tahu gitu ya. Tentang roh itu. Dan juga bagaimana nanti keadaan roh itu. Maka kalau kita tidak dijelaskan tentang hal itu ya, kita tawakuf saja ya. Tidak menerka-nerka bagaimana keadaan roh itu ya. Surat Al-An'am ayat 69 kalau saya. Bahwasanya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu ya. Jadi kunci-kunci yang gaib itu tidaklah diketahui kecuali oleh Dia, oleh Allah saja. Kunci-kunci yang gaib ya. Termasuk tentang ruh ya. Itu ya. Ruh ketika mau nyuat bagaimana enggak ada penjelasannya. Palingnya hadis dhaif gitu ya. Gitu. Ruh ketika misalnya keluarga sedang berkumpul 7 hari dan kelipatannya 14 dan sebagainya sampai 100 hari 1000 hari gitu ya. Saya benar ya. Tak apa saya menetara gituan. Itu ya. Tidak ada. Apalagi kalau sudah dihubungkan dengan budaya-budaya yang menyimpang, kemudian juga bukan hal yang dicontohkan tuh ya, sampai memberatkan keluarga yang telah ditinggalkan tuh ya. Seharusnya kan di takziah dihiburkan dia kan, tapi kita kenyataannya kebanyakan memberatkan keluarga yang ditinggalkan tuh gitu. Jadi nggak ada roh nanti 7 harinya bakal mendatangi 100 harinya, nggak ada penjelasannya. Kita jangan sampai menerka seperti itu ya, karena itu hal yang gaib ya gitu. Dan kalaupun tahu buat apa buat kita ya, apa hikmahnya itu ya gitu. Emang apa nanti, apakah itu menambah ketakwaan ya itu ya. Maka di sinilah yang terpenting itu adalah kita ya. Jangan kita sibuk mengomentari amalan orang lah gitu ya. Sedangkan pada amalan kita itu lalai gitu ya. Nah itu untuk bagian yang pertama. Nanti bagian yang keduanya ya.
tentang bagaimana penyesalan orang-orang kafir dan fasik. Nah ini bagian yang pendek nih ya, cuma 1 halaman. 1 halaman sedikit gitu ya. Nah, nanti yang panjangnya bagaimana malaikat bawa ruh ke langit. Nah itu segitu aja beres ya. Tapi di sini ada hadis yang panjang ya. Nah saja nanti kalau nggak cukup waktu ya nggak apa-apa, maknanya saja ya dibaca ya. Nah ini lumayan panjangnya ya. Ada yang hampir 1 halaman tuh ya. Ada yang 1 halaman lebih. Nah segitu saja dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti hari Selasa depan ada Selasa, ada 5 sekarang ya. Berarti nanti tentang yang belum dibahas apa ya? Main akidah udah ya. Berarti tentang kiamat lagi ya. Soalnya ini udah mewakili sebenarnya itu ya. Nantilah kita diskusikan lagi ya melalui grup ya, melalui channel ya. Pokoknya tetap stay aja ya. Barakallahu fikum, barakallahu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.